Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan kita semua nikmat yang banyak yang kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Fa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kita tidak akan sanggup karena nikmat itu amat banyak. Dan tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita hidayah. Dan mari kita jaga hidayah itu. Allah telah bukakan hati kita. Allah telah limpahkan pada kita iman Islam. Dan pada kesempatan siang hari ini pula kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat. Kita diberikan kesempatan untuk menambah perbekalan kita menuju kampung akhirat nanti. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada para sahabat dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam barisan yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan, mengikuti sunnah-sunnahnya. Tidak lupa pada kesempatan yang baik ini selaku khatib tentunya berpesan khususnya pada diri pribadi khatib yang dhaif ini dan untuk jamaah rahimakumullah. Mari kita kembali terus memperbarui niat-niat kita, keimanan kita, karena sejatinya setiap kita akan menyongsong hari yang baru dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kemarin. Harapannya begitu. Kita semua berharap hari-hari kita bertambah kualitasnya. Hari-hari kita bertambah kuantitas amal kita. Maka fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan juga kita senantiasa tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Manusia tidak luput dari kesalahan, kekhilafan. Maka kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang beriman, mari kita saling mengingatkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu bacaan yang terpenting di dalam Al-Quran tentunya adalah Ummul Kitab atau induknya Al-Quran, Al-Fatihah. Ini kita baca dalam sehari sekurang-kurangnya 17 kali. Jadi kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu, maka kita telah membaca surat ini sebanyak 17 kali.
Dan salah satu kalimat yang ada dalam surat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kita pahami sebagai doa terbaik kita di dunia. Kita pahami sebagai doa yang senantiasa berulang-ulang kita lantunkan dalam sholat-sholat kita. Hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Ini adalah ikrar kita kepada Allah untuk beribadah hanya kepadanya. Kita tidak akan bergeser dari kondisi ini. Dari kita mengisahkan Allah, tauhid, seluruh hidup kita baktikan kepada Allah semata. Janji kita ini adalah senada dengan tujuan penciptaan manusia yang sering disampaikan dalam majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana kita membuktikan janji-janji yang selalu kita ucapkan dan kita ulang dalam keseharian kita ini sebagai janji yang tentunya ada efek samping. Kalau kita meminta pertolongan pada sesama manusia, tentunya kita akan berbuat baik kepada orang yang kita mintai pertolongan. Kita akan sopan, santun terhadap orang tersebut. Meminta pertolongan tidak mungkin kita lakukan dengan memperlihatkan kejelekan-kejelekan kita pada orang tersebut. Demikian pula ikrar kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah pelecut kita semua untuk senantiasa menghamba, untuk senantiasa bertakwa, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bergeser dari itu, kalau kita tidak menepati janji, tentunya kita menjadi orang yang munafik. Yang sudah kita ketahui dan juga sering diingatkan bahwa ada 3 tanda-tanda orang munafik. Apabila dia bicara berdusta, apabila dia bersumpah dia berkhianat, dan apabila dia berjanji dia mengingkari. Inilah 3 tanda yang berusaha kita jauhi agar kita tidak terjerumus pada golongan orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu kita harus kembali mengingat untuk apa kita diciptakan, untuk apa tujuan hidup ini. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main atau tanpa maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan pada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia.
Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dengan tidak main-main, maka kita juga harus serius dalam hidup ini. Pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah jangan kemudian asal-asalan. Beribadah kepada Allah harus menjadi prioritas. Amalan-amalan kita, keseharian kita, semua kita niatkan lillahi ta'ala. Kita bekerja, kita belajar, menuntut ilmu, kuliah. Kita berupaya untuk mendapatkan pekerjaan. Kita berupaya untuk mendapatkan penghidupan yang baik. Kita berupaya untuk mencari rezeki dengan halal dan thayyib. Ini semua kita landasi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap materi di dunia ini tentunya adalah wasilah, alat kita semua untuk menuju kampung akhirat. Alat kita semua untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan padaku. Sungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ini dalam Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Setelah memahami bahwa kita semua di dunia ini sepenuhnya untuk ibadah, maka tentunya kita harus tahu bagaimana kedudukan dunia yang kita hidup di dalamnya. Dalam banyak ayat disebutkan bahwa kehidupan dunia adalah senda gurau belaka, main-main, dan biasanya disertai dengan kampung akhirat itu lebih baik. Kehidupan akhirat lebih baik. Kehidupan setelah mati lebih abadi. Maka jamaah rahimakumullah, sekali lagi bahwa kita hidup di dunia memang dipenuhi dengan aneka macam hawa nafsu, aneka macam materi. Karena tentunya materi itu adalah penting bagi kita. Kita tidak mungkin hidup tanpa makan. Kita tidak mungkin hidup tanpa penopang hidup itu sendiri. Maka sekali lagi kita jadikan kehidupan dunia ini sebagai sarana kita untuk berlomba-lomba kita memperbanyak perbekalan akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, karena sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bercermin, introspeksi, muhasabah
Dan kita lihat di sekitar kita, terlebih kalau kita berada pada masa-masa pandemi, yang mudah-mudahan Allah segerakan pandemi ini berlalu dengan angka-angka positif yang terus turun. Maka kita akan dapati bahwa kematian itu bisa terjadi kapan saja dan pada saat apa, dan bahkan meskipun dites misalnya tidak apa-apa, tidak ada virusnya, negatif, tapi qadarullah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kehidupan sampai di situ, maka kematian tidak bisa dihindari. Bahkan kondisi seorang yang sehat, kondisi seorang yang secara imunitas kesehatannya bagus, kalau Allah sudah menakdirkan kematian padanya, tentu tidak bisa menghindar. Maka nasihat yang utama pada saat-saat ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi al-maut, yang meskipun tentu kita juga berdoa bahwa Allah berikan kita umur yang baik, umur yang barokah ya. Bukan dinilai dari panjangnya, tetapi dari kemanfaatan umur kita. Tentunya akan percuma kalau kita diberikan umur yang panjang tetapi ibadah kita minim. Adalah yang terbaik ketika kita diberikan kehidupan yang baik di dunia, kita biasa merasakan kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia, tetapi kita juga bisa mengoptimalkan potensi yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan ketaatan yang terbaik dan kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan surga bagi kita semua setelah kita menghadapnya. Amin Allahumma amin. Kematian adalah sebuah kepastian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua yang ada di bumi ini akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ar-Rahman ayat 26-27. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita semua untuk kita menjadikan dunia ini sebagai sarana kita mengumpulkan bekal-bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang terbaik. Dan tentunya Allah berikan kehidupan kita, kehidupan yang baik. Kita berikan yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita sehingga kita semua betul-betul paham makna hidup. Dan tentunya kebahagiaan kita berharap tidak hanya di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa rabbi firhamhum wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa qala wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra thumma alamu fa innallaha amarakum bis-sholati was-salami ala rasulillah faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.